Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Arifin. Di sini ada Mbak Rinda dan di sini ada Mbak Purwati. Kami bertiga dari mahasiswa Magister Teknik Industri ITS. Kami di sini akan mempresentasikan hasil rancangan produk kami, yaitu Corona Survival Kit. Kenapa kami membuat Corona Survival Kit? Karena kami melihat bahwa masih banyak masyarakat yang kurang menyadari untuk melakukan tindakan preventif ketika dia bekerja atau beraktivitas di luar rumah. Contohnya seperti ini. Sehingga kami berinisiatif untuk melakukan suatu rancangan produk yang berisi tentang alat preventif yang digunakan dalam masa corona ini. Ingin tahu produknya? Yuk pantengin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari konsep produk Survival Kit sebagai pelindung diri dari pandemik COVID-19. Adapun pada era globalisasi ini, fenomena pandemik COVID-19 merupakan musibah internasional yang telah mendunia. Penyebaran pertama di Indonesia kita ketahui bersama pada tanggal 12 Februari 2020, sehingga menyebabkan Presiden Jokowi menetapkan untuk kebijakan bekerja berdasarkan WFH, artinya yaitu work from home, berlaku bagi semua instansi baik pemerintah maupun swasta. Protokol yang disampaikan Presiden ke masyarakat, yaitu berupa social distancing, penerapan tersebut ternyata masih belum dilaksanakan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami sebagai akademisi tergerak untuk membantu para masyarakat yang masih bekerja di luar untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Yaitu yang pertama, kami mengusulkan konsep produk survival kit untuk pelindung diri selama kegiatan aktivitas di luar rumah. Adapun untuk perumusan masalah ini ada dua, yaitu yang pertama merekomendasikan konsep produk pelindung dari pandemik COVID-19. Yang kedua yaitu apakah pengembangan konsep produk meringankan para pekerja di lapangan. Setelah itu kita menginjak pada tujuan penelitian ini, kami juga memiliki 3 poin untuk tujuan dari konsep kami. Yang pertama yaitu diharapkan dari konsep produk ini bisa membantu pekerja di lapangan. Yang kedua yaitu adanya kesadaran dari masyarakat untuk APD selama bekerja di luar rumah. Kemudian bahwa produk survival kit ini memang dirancang dengan ukuran yang sangat fleksibel sehingga mudah dibawa kemana-mana. Kemudian untuk batasan dari konsep produk tersebut ada 6 poin. Yang pertama bahwa produk ini dirancang untuk segala umur. Yang kedua yaitu konsep produk ini dirancang untuk masyarakat yang peduli tentang kesehatan secara mandiri. Yang ketiga yaitu barang bisa dimasuki untuk peralatan kesehatan maksimal 7 item. Kemudian yang keempat yaitu bahwa konsep ini sangat berkualitas untuk bisa dibawa kemanapun berada. Kemudian yang nomor 5 yaitu di dalam perancangan konsep ini kami berdasarkan konsep antropometri, di mana bahwa konsep antropometri lebih mengarah ke dimensi tubuh untuk pembuatannya, yaitu kami ada 3 yang terpenting. Yang pertama yaitu tinggi bahu duduk, kemudian jangkauan tangan. Yang terakhir adalah yang terpenting untuk pengukuran dari konsep tersebut berada di lebar telapak tangan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk batasannya kita menggunakan persentil 5, artinya bahwa produk ini bisa dipergunakan dalam posisi apapun, orang kecil, dalam posisi kecil, kemudian orang yang sedang, kemudian orang yang
umumnya besar, dalam artian bebas dari baik segala usia yang kami mau. Kemudian untuk manfaatnya ada 3 yang kami peruntukkan untuk konsep ini. Yang pertama yaitu kami ikut adil dalam fenomena pandemi COVID-19 agar supaya dapat meringankan beban dari masyarakat yang kerja di luar. Kemudian konsep ini diharapkan bahwa dapat dipergunakan secara kontinuitas selama konflik pandemi 19 berakhir. Kemudian yang terakhir yaitu bahwa produk ini kita rancang memang sangat efisien dan efektif, baik itu dapat digunakan secara flexibility selama dipergunakan dimanapun berada. Kemudian adapun kita memilih konsep dari KFD, ini kami berdasarkan dari review beberapa peneliti, yaitu dari Jalani Evan yang pernah meneliti mengenai KFD tahun 2012 bahwa dia mengatakan KFD merupakan perancangan produk dan pengembangan kebutuhan konsumen sesuai dengan kemampuan seorang perancang dalam mencapai tujuan. Adapun untuk manfaat KFD ini berdasarkan peneliti yang sebelumnya yang berhasil meriset menggunakan KFD tahun 2013, manfaatnya ada 4 poin yang terpenting, yaitu bahwa konsep dari KFD ini lebih kepada konsumen. Yang kedua yaitu bahwa perancangan ini memang hemat waktu, artinya efisien waktu. Yang ketiga yaitu orientasi kerja tim. Jadi intinya berdasarkan tim. Kemudian yang keempat adalah orientasi pada dokumentasi yang digunakan selama pengembangan produk berlangsung. Demikian penjelasan dari saya sebagai latar belakang menggunakan KFD. Selanjutnya bisa dilanjutkan kepada Saudara Rinda. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya Rinda akan menjelaskan terkait dengan fitur dan desain produk COVID Survival Kit yang ingin kami kembangkan. Yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, yakni Mbak Pur, mengapa pentingnya adanya kita mengembangkan sebuah produk COVID Survival Kit ini. Harapannya dapat membantu masyarakat Indonesia, terutama dalam menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 tersebut. Selanjutnya, yakni terkait dengan desain dan fitur produk, di mana COVID Survival Kit ini, prinsip yang kami bawakan adalah otomatisasi dan fleksibilitas. Otomatisasi, di sini kami memberikan suatu produk dengan mini electrical di dalamnya, yakni terdapat termos otomatis dan sterilizer multifungsi dengan konsep supply black box yang terdapat beberapa buah baterai untuk mensuplai mini electrical agar termos otomatis dan sterilizer dapat digunakan secara maksimal. Di mana termos otomatis ini dilengkapi dengan lempeng yang berada di bawahnya, yakni terhubung secara rangkaian listrik dengan black box yang terdapat di bawahnya, sehingga termos otomatis ini dapat diisi dengan air yang belum hangat, kemudian dapat secara otomatis dihangatkan sehingga tetap bisa menjaga para penggunanya untuk tetap menggunakan dan mengonsumsi minuman hangat seperti yang telah disarankan oleh Dinas Kesehatan. Selanjutnya untuk produk yang kedua, yakni adalah sterilizer multifungsi, di mana kita menamainya adalah sterilizer multifungsi karena dapat digunakan untuk mensterilkan baik itu suatu produk dari bahan kain maupun dari bahan lainnya. Nah, di mana konsep sterilizer ini yang kami bawakan, yakni dengan konsep sinar UV, di mana dengan menggunakan sinar UV ini kita tidak perlu menggunakan konsep air atau waterless dalam mensterilkan
kuman yang terdapat di sebuah benda yang ingin kita masukkan dalam sterilizer tersebut. Untuk sterilizer sinar UV ini terbukti bahwa berdasarkan pada peneliti dapat membunuh kuman sebesar 99,9%. Secara efektif dapat membunuh kuman, sehingga konsep sinar UV ini kami gunakan, di mana terdapat 2 indikator yang terdapat di sterilizer multifungsi ini. Untuk indikator yang pertama terdapat indikator sinar UV, yakni bahwa produk sterilizer multifungsi ini menggunakan adanya sinar UV. Kemudian untuk indikator yang kedua, yakni terdapat timer, sehingga apabila telah dipanaskan atau dihangatkan, kemudian timer ini akan bekerja secara otomatis, sehingga apabila sudah selesai dalam mensterilkan, maka timer akan menyala. Untuk termos dan sterilizer sendiri merupakan konsep part untuk pertama, yakni produk yang terdapat di dalam COVID Survival Kit yang kita kembangkan. Kemudian untuk yang part kedua, di mana terdapat beberapa mini produk di dalamnya, yakni tentunya kita mempertimbangkan sebuah produk yang memang penting untuk masyarakat Indonesia dalam menjaga kesehatan. Yang pertama adalah masker. Kotak masker ini berisi jenis masker, beberapa jenis masker yang ingin digunakan oleh para pengguna COVID Survival Kit ini. Dapat berupa masker reusable, medis maupun non-medis, disesuaikan dengan penggunaan oleh pengguna COVID Survival Kit. Kemudian kami juga menyediakan penutup kepala, yakni bahwa pentingnya penutup kepala ini adalah digunakan untuk menjaga agar pengguna tidak terkontaminasi oleh virus-virus yang berbahaya, yakni lebih tepatnya virus yang dapat membahayakan yang berada di luar rumah, yakni dapat mengenai rambut, kemudian dapat masuk ke saluran pencernaan dan lain sebagainya, terutama untuk yang tidak berjilbab maupun untuk laki-laki. Seperti itu. Kemudian untuk produk selanjutnya, mini produk selanjutnya, yakni terdapat face shield personal, di mana istimewa dari produk survival kit kami ini juga memberikan sebuah face cover personal yang saat ini sudah banyak dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang bekerja di luar rumah, baik itu juga tenaga medis, mereka juga membutuhkan face cover. Nah, sehingga di sini baik untuk tenaga buruh maupun karyawan dan lain sebagainya membutuhkan face cover, di sini juga terdapat face cover yang dapat digunakan secara personal. Untuk mini produk selanjutnya, yakni terdapat kotak P3K. Di sini pentingnya kotak P3K yang kami pikirkan, yakni bahwa dengan adanya kotak P3K ini, pengguna dapat selalu menyiapkan vitamin maupun obat-obatan yang sekiranya dibutuhkan dalam menjaga kesehatan oleh pengguna COVID Survival Kit. Selanjutnya, untuk mini produk yang terakhir, item ketujuh yang terdapat di survival kit ini, yakni adalah hand sanitizer. Di mana di sini kami mendesain hand sanitizer yang mudah untuk direfill dan mudah untuk digunakan, atau dapat digunakan secara efektif dan efisien. Sehingga di sini pengguna dari COVID Survival Kit ini akan lebih mudah untuk melakukan refill menggunakan hand sanitizer ini. Nah, sehingga dengan adanya beberapa mini produk yang terdapat di dalam COVID Survival Kit ini, harapannya dapat membantu masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga kesehatan, tentunya dengan tetap membiasakan pola hidup bersih seperti cuci tangan, kemudian menjaga imunitas tubuh, minum vitamin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bagian atas dari produk ini juga terdapat penutup tentunya di bagian atas, yakni penutup untuk produk COVID Survival Kit. Kemudian kami juga menyediakan fitur untuk tali gendong yang dapat digunakan memudahkan dalam membawa produk COVID Survival Kit ini. Demikian untuk desain dan fitur produk yang ingin kami kembangkan, di mana kami mengembangkan ini berdasarkan pada parameter teknis yang sudah kami pertimbangkan, juga berdasarkan pada customer needs yang kami dapatkan dari responden yang telah kami survei. Sekian dari penjelasan terkait desain produk.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan hasil rancangan produk kami, yaitu membuat produk Corona Survival Kit yang bisa dibawa-bawa oleh masyarakat. Hal ini memberikan tindakan preventif kepada orang-orang yang bekerja di luar rumah. Semoga produk ini dapat dikembangkan dan akan dirasakan langsung oleh masyarakat pada umumnya. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Dian dan Bu Ratna yang telah men-sharingkan keilmuannya kepada kami. Apalagi kita telah melakukan pertemuan baik itu di kelas dan di Zoom. Kelasnya itu cenderung santai dan tidak membosankan. Semoga kebaikan itu akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum